Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aset tetap dan dampak perpajakan sesuai PSAK 16 dan permasalahan-permasalahan dalam penerapannya. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Indah Sri Khairani sebagai pemateri pertama dan Geni Martina Reski sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Aset tetap menurut PSAK 16 Revisi 2007 tentang aset tetap telah dinyatakan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008 menggantikan PSAK 16 tahun 1994 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Sejak tanggal 1 Januari 2008, maka ditetapkan dua model penilaian atau valuation model aset tetap, yaitu model harga biaya atau cost model dan model revaluasi atau revaluation model yang pada PSAK 16 sebelumnya revisi tahun 1994 hanya mengenal model biaya. PSAK 16 Revisi 2007 ini mengatur bahwa revaluasi atas aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar secara tanggal neraca. Penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar umumnya dilakukan melalui penilaian yang memiliki kualifikasi profesional seperti appraisal. Penilaian biasanya menggunakan bukti pasar untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan. Sedangkan untuk menilai aset tetap lainnya, seperti peralatan, maka penilai akan menggunakan professional judgment untuk menentukan nilai pasar wajarnya. Karena dalam hal ini tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang serupa. Professional judgment dari appraisal dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penghasilan atau depreciate replacement cost approach. PSAK juga mengatur frekuensi pelaksanaan revaluasi aset tergantung pada perubahan nilai wajarnya. Jika nilai wajar aset tercatat berbeda secara material dengan nilai revaluasi, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Aset tetap yang memiliki perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan signifikan, maka revaluasi dapat dilaksanakan setiap tahun, sedangkan aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara fluktuatif dan signifikan tidak perlu dilakukan revaluasi tiap tahun, tetapi dapat dilakukan revaluasi setiap 3 atau 5 tahun. Perlakuan akuntansi atas selisih antara nilai wajar dengan nilai buku yang diketemukan berdasarkan hasil revaluasi pada tahun berjalan berdasarkan paragraf 35 PSAK 16 Revisi 2007 dapat dilakukan dengan dua alternatif. Yang pertama, penyajian kembali, dan yang kedua, eliminasi akumulasi penyusutan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang dampak terhadap perpajakan. Sebelum terbitnya PSAK 16 Revisi 2007, sudah terdapat perbedaan antara PSAK dengan peraturan perpajakan, seperti metode penyusutan, umur manfaat aset tetap, dan kapan aset mulai disusutkan. Dengan munculnya PSAK 16 Revisi 2007, terdapat tambahan perbedaan lagi, yaitu adanya model revaluasi dalam standar akuntansi keuangan yang kemudian melahirkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 2008 ini mengatur revaluasi aktiva tetap menurut pajak. Perusahaan dapat menggunakan model evaluasi untuk tujuan perpajakan dengan syarat yang pertama, mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap kepada Dirjen Pajak. Yang kedua,
Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap perusahaan dan tidak dapat dilakukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak revaluasi aktiva tetap terakhir. Yang ketiga, revaluasi aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh jasa penilai atau ahli penilai. Namun, jika hasil dari jasa penilai belum dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, maka nilai wajar akan ditentukan oleh Ditjen Pajak. Baiklah, nomor 4, selisih lebih penilaian kembali dikenakan PPh final sebesar 10%. Yang kelima, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersil harus disajikan dengan nama selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tanggal tersebut. Yang keenam, sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Yang ketiga, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Nomor 7, untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Geni Martina Reski. Baiklah, slide selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi revaluasi aset tetap menurut PSAK 16 dan PMK nomor 79 tahun 2008. Dengan ilustrasi, pada akhir tahun 2008, PTA memiliki aset tetap yang dibeli pada awal 2007 dengan harga perolehan Rp10.000. Taksiran masa manfaat 5 tahun. Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tersebut pada 31 Desember 2008 sebesar Rp4.000. Diketahui nilai buku sebesar Rp6.000 dan nilai wajar sebesar Rp8.000. Nah, dari data di atas, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 16 revisi 2007 yaitu akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000 pada sisi debit, aset tetap sebesar Rp2.000 pada sisi kredit, dan surplus revaluasi sebesar Rp2.000 pada sisi kredit. Surplus revaluasi ini didapat dari selisih dari nilai buku dan nilai wajar. Jika mengacu pada pasal 5 PMK nomor 79 tahun 2008 yang menyatakan pengenaan PPh final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aset, maka perlakuan akuntansi untuk tahun 2008 ini adalah pertama, akumulasi penyusutan sebesar Rp4.000 di sisi debit, aset tetap sebesar Rp2.000 pada sisi kredit, surplus revaluasi sebesar Rp1.800 pada sisi kredit, dan utang PPh final sebesar Rp200 pada sisi kredit. Nah, jika dilihat perbedaannya, perlakuan akuntansi PSAK 16 dengan PMK nomor 79 yaitu adanya tambahan akun pada PMK nomor 79 tahun 2008 atau berdasarkan perpajakan yaitu adanya utang PPh final. Berikut adalah ilustrasi yang dibuat untuk menerangkan revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan, di mana terdapat dua kondisi perusahaan untuk tahun pajak 2010. Kondisi perusahaan tersebut antara lain sebagai berikut. Kondisi pertama,
Total angsuran PPh pasal 25 selama 1 tahun pajak sebesar 77.500.000 dan penghasilan kena pajak dengan kondisi perusahaan laba itu sebesar 450 juta. Dengan asumsi jika perusahaan melakukan revaluasi atas nilai bangunan yang sudah didepresiasi selama 5 tahun dengan nilai buku sebesar 1 miliar rupiah menjadi 1 miliar 500 juta, maka revaluasi aset tetap tersebut secara perpajakan akan berpengaruh sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap, berarti hanya menghitung jumlah pajaknya dengan cara yaitu total pajak terhutang dengan tarif 25% dari 450 juta didapatkan 112.500.000. Angsuran PPh pasal 25 yaitu sebesar 77.500.000. Didapatlah pajak kurang bayar sebesar 35 juta. Nah, bagaimana jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap? Terlebih dahulu kita menghitung PPh final atas revaluasi aset tetap tersebut. Yang pertama, diketahui nilai wajar aset yaitu sebesar 1.500.000.000, lalu nilai buku aset diketahui 1 miliar, didapatlah selisih lebih sebesar 500 juta. Nah, atas selisih lebih tersebut dikenakan PPh final sebesar 10% dari 500 juta, didapatlah PPh finalnya yaitu 50 juta. Nah, perhitungan selanjutnya yaitu PPh final karena revaluasi tadi didapatkan 50 juta, sedangkan PPh badan tahun 2010 yaitu sebesar 112.500.000, maka didapatkan total pajak akibat revaluasi sebesar 162.500.000. Nah, penghematan pajak karena revaluasi yaitu sebesar 112.500.000, didapatlah kerugian pajak karena revaluasi sebesar 50 juta. Hal ini digambarkan bahwa setelah revaluasi maka adanya peningkatan pajak 162.500.000, sedangkan PKP pajak badan yang dikenakan itu sebesar 112.500.000, maka adanya kerugian pajak karena revaluasi sebesar 50 juta. Nah, untuk kondisi kedua yaitu total angsuran PPh pasal 25 selama 1 tahun pajak yaitu 77.500.000 dengan penghasilan kena pajak kondisi perusahaan rugi sebesar 450 juta. Dengan asumsi jika perusahaan melakukan revaluasi atas nilai bangunan yang sudah didepresiasi selama 15 tahun dengan nilai buku 1 miliar rupiah menjadi 1 miliar 500 juta, maka revaluasi aset tetap tersebut secara perpajakan akan berpengaruh sebagai berikut. Nah, jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap, yaitu karena menurut perhitungan fiskal, penghasilan kena pajak perusahaan mengalami kerugian sebesar 450 juta, maka untuk tahun pajak 2010 ini perusahaan akan lebih bayar pajak sebesar 77.500.000, yaitu dia hanya membayar sebesar angsuran PPh pasal 25 selama 2010 tersebut, karena perusahaan tersebut mengalami kerugian pada tahun 2010. Nah, bagaimana jika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap? Dengan perhitungan, yang pertama nilai wajar aset tetap 1 miliar 500 juta, nilai buku aset sebesar 1 miliar, didapat selisih lebih yaitu 500 juta, dan dikenakan PPh final 10%, yaitu didapatkan 50 juta. Nah, PPh final karena revaluasi tadi didapatkan 50 juta. Karena perusahaan itu rugi, maka dia PPh badan untuk tahun 2010-nya tidak ada, 0. Dan maka total pajak akibat revaluasi yaitu sebesar 50 juta. Sedangkan PPh badan yang sebelumnya
yang harusnya dikenakan yaitu 112.500.000. Berarti karena perusahaan itu tersebut rugi dan setelah melakukan revaluasi pajak tersebut kecil, maka adanya keuntungan pajak karena revaluasi sebesar 62.500.000. Nah, berdasarkan contoh perhitungan di atas, di mana pada kondisi 1, perusahaan secara fiskal mengalami laba sebesar 450 juta. Sedangkan pada kondisi 2, di mana secara fiskal perusahaan mengalami kerugian sebesar 450 juta. Nah, jika dilakukan revaluasi aset tetap, maka akan memperoleh hasil yang berbeda. Pada kondisi 1, di mana secara fiskal perusahaan laba, jika melakukan revaluasi aset tetap, justru akan terjadi pemborosan pembayaran pajak sebesar 50 juta. Sedangkan kondisi 2, jika melakukan revaluasi aset tetap, maka perusahaan akan diuntungkan karena pajak yang dibayarkan lebih hemat sebesar 62.500.000. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika secara fiskal mengalami kerugian, maka sebaiknya perusahaan melakukan revaluasi aset tetapnya, karena dalam pembayaran pajak perusahaan akan lebih diuntungkan. Namun, jika secara fiskal perusahaan mengalami laba, maka revaluasi aset tetap harus dilakukan saja walaupun dengan pembayaran pajak perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi, pada tahun berikutnya setelah dilakukan revaluasi atas aset perusahaan, maka perusahaan akan lebih menghemat pajak. Karena jika perusahaan melakukan revaluasi atas aset tetapnya setiap tahun dan 3-5 tahun lagi, maka perusahaan akan lebih menghemat pajaknya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.